tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku rasakan kasih sayang di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku, haleluya, haleluya. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Cimanggis yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kalau saat ini kita dapat datang bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Yang pertama, mari kita beribadah dengan pakaian yang rapi. Kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Yang ketiga, mari pastikan kita benar-benar kusuk dalam beribadah. Kita menghargai hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Pastikan sikap kita beribadah sama saat kita beribadah di gedung gereja. Terima kasih Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang sempurna dengan kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kau telah memberikan hidup-Mu, Kau telah memberikan berkat-Mu, Kau telah memberikan anugerah-Mu Tuhan. Sempurna bagi setiap kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami berserta dengan seisi keluarga kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja bagi kami Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, kami percaya hadirat-Mu tetap sama Tuhan. Engkau akan hadir dan melawat setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap alat-alat yang kami gunakan. Engkau memberkati jaringan internet, Engkau memberkati listrik Tuhan. Bahkan Engkau memberkati alat-alat yang kami gunakan. Biarlah semuanya dipakai hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menolak segala kuasa-kuasa roh jahat, intimidasi iblis, segala gangguan-gangguan yang membuat kami tidak berfokus saat beribadah. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Gereja Betel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya! Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati.
Gereja yang diberkati untuk memberkati, gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita memuji Allah kita. Kita memuji Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terimalah pujian kami Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk kesempatan kami beribadah bersama dengan keluarga di pagi yang indah ini. Bapa Surgawi, kami mau berdoa Tuhan, untuk ibadah ini ya Tuhan, biarlah ada hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami juga mau serahkan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga dimanapun mereka berada,
hidup mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini mengalami masalah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang menderita sakit. Kiranya Tuhan juga yang menjamah dan memberikan kesembuhan melalui kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan juga tolong untuk jemaat-Mu yang mengalami kedukaan, yang sedang bersedih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan semangat, agar jemaat-Mu yang menghadapi kesedihan bisa menjalani kehidupan berikutnya bersama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau serahkan untuk gembala sidang kami Ibu Joyce. Berikan selalu kesehatan yang prima ya Tuhan. Berikan hikmat dan penyertaan Tuhan, sehingga hamba-Mu ini mampu menggembalakan kami domba-domba-Mu. Berkati juga keluarganya ya Tuhan. Biarlah seluruh anggota keluarga akan mendukung pelayanan hamba-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk semua program gereja yang diadakan. Biarlah Tuhan pakai program-program yang ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan disenangkan melalui hal yang kami lakukan, melalui ibadah-ibadah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau melawat bangsa Indonesia, sehingga masalah-masalah yang terjadi di bangsa kami, Tuhan juga turut campur untuk bisa mendapatkan solusinya. Kami serahkan ya Tuhan untuk pimpinan tertinggi Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat di pusat sampai di daerah. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan kami juga serahkan ya Tuhan untuk penanganan pandemi yang sedang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Biarlah dengan campur tangan Tuhan, masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan ya Tuhan. Dan biarlah bangsa ini bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan roh hikmat wahyuan, agar hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami semua jemaat-Mu diberkati ya Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, Kau menyempurnakan doa sembahyang kami. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari angkat tangan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan, selalu bersama dengan kami. Di waktu kami suka maupun di waktu kami duka Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita dan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan pagi hari ini, kami dapat mengikuti ibadah bersama dengan keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, Kau memimpin ibadah ini. Kau siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, dan juga Tuhan memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menjadi saluran berkat. Ya Roh Kudus pimpin hamba-Mu, biarlah yang disampaikan adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita akan sama-sama membaca. Ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 dan 17 mengatakan, apa gunanya saudara-saudara jika saudara mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukti dari iman kita adalah perbuatan kita. Dan bukti dari kasih kita kepada Tuhan adalah dengan perbuatan kasih kepada sesama kita. Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menabur kebajikan. Mari kita lihat firman Tuhannya di Matius pasal 25. Matius pasal 25. Demikian firman Tuhan, pasal 31 saya akan bacakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada akhirnya nanti akan ada hal seperti yang ada di dalam perikop ini. Akan dipisahkan, dikatakan domba dan kambing. Dan kemudian setelah itu kita perhatikan di ayat yang ke-37 mengatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada yang di sebelah kirinya. Yang di sebelah kanan tadi adalah dikatakan sebagai golongan domba, dan di sebelah kiri dikatakan golongan kambing. Dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Dan kita perhatikan nats kita di ayat 45 mengatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perikop ini kita mengerti bahwa perbuatan-perbuatan kita atau apa yang kita tabur di dalam dunia ini menentukan seberapa jauh nanti kita akan bisa diterima dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal, atau kita menjadi orang-orang yang ditolak dan kita akan menerima kematian kekal. Dan ini semua berkaitan dengan apa yang kita tabur di dalam dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi saudara, kita mengerti yang dikatakan hukum yang utama dan terutama. Saya akan bacakan lagi, hukum yang utama dan terutama itu ada di Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40, demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita mengerti hukum yang utama dan terutama, dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan itu adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita juga sadar bahwa wujud dari kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama, dan kita peduli dengan sesama. Dan kalau kita perhatikan di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan berikutnya dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara, perhatikan perbuatan kita. Seberapa jauh kita mau menabur hal-hal yang baik. Seberapa jauh kita mau peduli kepada orang-orang yang dikatakan paling hina. Kadang-kadang kita menjadi pribadi yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena kita merasa, oh kepentinganku seperti ini, kepentinganku seperti ini. Ingat firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Untuk kita memperdulikan juga sesama. Dan saudara, coba kita bayangkan kehidupan kita masing-masing. Kalau saat ini kita diberkati dengan kecukupan, apakah kita dapat melihat kepada saudara-saudara kita yang menderita, yang mengalami kesulitan yang ada di sekitar kita? Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang tadi sama-sama kita perhatikan dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Jadi dari sini, Tuhan mengingatkan kita, agar kita mengecek kepada diri kita masing-masing. Tuhan tahu sampai seberapa kesungguhan hati kita. Tuhan melihat sampai seberapa kepedulian kita kepada sesama. Bagaimana kita berespon melihat saudara-saudara kita yang menderita. Apakah kita peduli?
Kadang-kadang kita cuma berpikir, oh itu kan orang lain. Di dalam firman Tuhan yang tadi sama-sama kita baca, firman Tuhan berkata, bisa jadi itu Tuhan sendiri di dalam wujud orang-orang yang hina di antara kita. Orang-orang yang sederhana. Karena Tuhan mau tahu sampai seberapa kepedulian kita, sampai seberapa hati kita kepada mereka. Kita ingat satu pujian yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Seberapa jauh kita mau menyenangkan hati Tuhan? Hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat di Matius 25 ayat 42. Matius pasal 25 ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika haus. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika Firman Tuhan di Matius 25 ayat 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dari ayat ini kita mengerti bahwa yang pertama yang bisa kita lakukan agar Tuhan disenangkan, agar kita tidak ditolak Tuhan adalah kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Kita lihat di sekitar kita, siapa saudara-saudara kita? Siapa orang-orang yang berkekurangan? Biarlah kita mau membantu kepada mereka. Bantuan itu bisa kita berikan berupa doa, berupa penyemangatan, berupa kata-kata motivasi. Bisa itu. Namun, sesuatu hal yang bisa kita mengerti. Pada saat saudara kita sedang kesulitan secara ekonomi, maka yang perlu dibantu adalah sembako. Bantuan secara fisik, mungkin berupa uang. Bukan hanya berupa doa. Memang doa itu penting, tetapi bukan sekedar doa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara seperti itu. Coba kita renungkan kehidupan kita sekarang. Mungkin kita di rumah kita masih tersedia sisa-sisa makanan. Tetapi ada saudara kita yang bahkan dia mengalami kesulitan makanan, sehingga tidak ada makanan di meja makannya. Disinilah kita bisa melihat kepada diri kita, seberapa kita mau peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Di Matius 25 ayat 43a, firman Tuhan berkata, ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Yang kita bisa lakukan agar menyenangkan hati Tuhan adalah memberikan tumpangan. Memang di saat pandemi seperti ini bukan hal yang mudah untuk memberikan tumpangan. Tetapi bukan berarti kita di masa seperti ini kita menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri dan kita tidak mempedulikan sesama. Jadilah pribadi yang mengasihi sesama kita, yang peduli kepada mereka, yang menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Saudara, saya teringat kepada satu kejadian di dalam kehidupan saya di masa yang lalu. Saya sangat terkesan kepada seorang hamba Tuhan. Pada saat saya mendapatkan kesempatan pergi ke Jepang. Di saat itu, saya hanya berpikir untuk menginap di hotel, kemudian saudara seiman ini mengantar saya ke tempat-tempat wisata yang ada di sana. Namun yang istimewa yang saya terkesan sampai hari ini adalah anak muda ini, saudara seiman ini,
hamba Tuhan ini memberikan kepada saya tumpangan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, menikmati hal-hal yang ada di sana, dan juga menemani untuk jalan-jalan di sana. Saudara yang terkasih, banyak hal lain yang kita bisa perhatikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bila kita memperhatikan mahasiswa yang sedang mengambil kuliah di luar negeri, ada saudara-saudara dan perbuatan kasih saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan kasih kita di dalam memberikan tumpangan juga bisa dicontohkan oleh hamba-hamba Tuhan yang memberi tumpangan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, di mana mereka diberikan tumpangan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka selama tugas belajar yang ada. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita ini dinilai oleh Tuhan seberapa kita memberikan kepedulian kepada sesama. Dan hal yang berikutnya bisa kita perhatikan adalah di dalam Matius 25 ayat 43b adalah mengunjungi orang sakit. Karena firman Tuhan berkata, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Coba kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Apakah kita mau peduli kepada mereka? Apakah kita mau meresponi kasih kita kepada sesama dengan memperhatikan mereka? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kehidupan manusia tidak lepas dari sakit penyakit, dari masalah, dari apapun yang menyebabkan penderitaan. Dan Tuhan melihat sampai seberapa kita peduli kepada mereka. Memang di masa seperti sekarang ini, kunjungan kepada orang yang sakit menjadi tidak mudah. Namun tetap ada hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu dengan video call, atau dengan mengirim WhatsApp message, voice note, dan sebagainya. Untuk saudara-saudara kita yang sakit, sesungguhnya mereka bukan hanya sakit secara fisik, tapi mereka juga membutuhkan dukungan mental dan kekuatan rohani. Dan di dalam hal ini, kita bisa berperan agar saudara-saudara kita yang sakit, mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang berat, karena harus dikarantina, harus dirawat di rumah, harus isolasi mandiri, kita bisa memberikan pertolongan, kita bisa memberikan kekuatan. Nah, saudara, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, apa yang bisa kita simpulkan? Tema firman Tuhan hari ini, menabur kebajikan, berkaitan dengan menabur perbuatan baik kepada sesama. Melalui kepedulian kita, melalui kasih kita. Dan kita juga mengerti bahwa wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Dan ada satu pujian yang sangat menginspirasi di masa sekarang ini kita bisa terapkan dalam hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan juga kita tahu pujian yang mengatakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau kita mengintrospeksi kepada diri kita masing-masing, mungkin kita tanya kepada diri kita, sampai seberapa lama kita akan masih bisa hidup di dalam dunia ini? Sesungguhnya kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan hidup. Itu hanya rahasia Tuhan. Namun yang paling penting yang bisa kita lakukan, yang dapat kita lakukan, itu pun jika kita mau, yaitu kita bisa mempergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ya, setiap orang, kita semua yang mengikuti ibadah ini, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Pertanyaannya, maukah kita mempergunakan kesempatan itu untuk kita bisa menjadi berkat? Saudara yang terkasih, sesungguhnya masa-masa di dalam kehidupan kita adalah kesempatan emas. Dan itu adalah pilihan yang bisa kita buat. Apakah kita mempergunakan kesempatan yang ada hanya untuk kepentingan kita sendiri? Hanya untuk memuaskan ego kita sendiri? Ataukah kita mau menjadi berkat bagi sesama? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya teringat di mana saya 7 tahun yang lalu diizinkan untuk menghadapi sesuatu yang tidak mudah di dalam kehidupan. Di saat yang tidak mudah itu, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi, Tuhan? Dan di dalam doa dan pergumulan, Tuhan memberikan peneguhan di dalam hati. Selain peneguhan di dalam hati, juga mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan masih memberikan kepada saya tugas, yaitu untuk bisa menjadi berkat bagi anak-anak, bagi saudara-saudara, bagi kawan-kawan, dan bagi sesama. Sesungguhnya, saudara, seperti diri kita saat ini, di saat yang tidak mudah ini, mungkin berbagai hal, aktivitas menjadi terbatas. Namun di balik itu semua, berbagai peluang untuk kita bisa melayani Tuhan di dalam situasi seperti ini. Banyak saudara-saudara kita, banyak kawan-kawan kita, banyak sesama kita yang membutuhkan penguatan, yang membutuhkan pertolongan. Disitulah merupakan kesempatan emas untuk kita melayani saudara-saudara kita. Jadi saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Biarlah kehidupan kita mulai saat ini kita putuskan dan kita mau untuk jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah di pagi hari ini. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menyempurnakan di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh peduli kepada sesama, agar menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami mau di dalam keseharian kami terus menabur kebajikan, agar melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kami. Segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah Putranya yaitu Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita sekalian. Haleluya! Semua orang yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.